Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Gimana kabarnya Vika? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi ngaji? Udah sarapan? Sudah. Baik. Jadi tujuan kita bertemu pagi hari ini adalah untuk menindaklanjuti bimbingan kelompok minggu kemarin. Masih ingat nggak minggu kemarin kita bahas tentang sistem Kaizen itu yang belajar dicicil. Baik, jadi Kaizen itu kan membahas tentang bagaimana kita belajar setiap hari, tapi dengan waktu yang sedikit, harusnya diulang-ulang, rutin dan konsisten dan tanpa distraksi. Oke, jadi di sini Bu cuma mau tanya, kemarin kan TPM atau nilainya apa yang turun kemarin? Kemarin yang paling turun matematika sama IPA sih. Matematika sama IPA. Karena mungkin karena kalau matematika mungkin karena di kelas itu aku nggak gitu soal gurunya cara ngajarnya, jadi mungkin kurang perhatikan. Terus di les kan juga waktunya sebentar, terus mungkin kurang bahas soal, jadinya ya kurang belajarnya dari situ. Di rumah juga kadang nggak diulang kalau matematika. Gara-gara itu ya, kurang serak sama cara belajarnya. Emang cara belajarnya guru metodenya? Sebenarnya gurunya sih kalau menjelasin dulu awal masuk ASN paham banget malah. Jadi makin kesini tuh makin apa ya, kayak hitungnya terlalu cepat, terus yang situ kayak terlalu bahas terlalu suka ngejokes gitu loh, dan nggak jadinya nggak fokus ke pembelajarannya, terus banyak masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru. Jadi lebih fokus ke ngejok dan malah materinya tuh dibaris cuma sedikit. Sama teman-teman banyak yang ganggu juga, banyak kayak ya nambah-nambahin cerita gitu. Nambah-nambahin cerita, jadi malah nimpalin lagi ya. Oke, kalau dari IPA? Kalau dari IPA sebenarnya mungkin karena materinya sulit ya. Kalau merasa belajarnya sih aku merasa udah tahu sebenarnya materinya, cuma pas kemarin TPM tuh tiba-tiba jadi nggak ngedong itu materinya gimana gitu, jadi ngeblank sama karena emang baru pertama disuruhin fisika yang kayak gitu ya, jadi kaget. Biasanya kalau di sini ya bisa fisika itu kata dari kelas 9 itu apa ya, soalnya tuh panjang. Iya, panjang-panjang. Dan kalau aku dominannya ke biologi ya, sedangkan kemarin biologi itu cuma kayak 16an, sedangkan fisika itu betul-betul banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang ya kalau misalnya fisika ini biologi itu biologi sedikit kan sama aja, kalau misalnya biologi benar sama fisikanya salah kan ya tetap nilainya rendah. Yes, sisanya. Jadi malah lebih banyak soal fisikanya. Iya. Padahal Vika lebih fokusnya ke biologi. Itu dicampur ya? Iya, dicampur. Berapa soal itu? Keseluruhan? 10. Satu, berarti emang dominan fisika ya? Itu turunnya berapa? Jauh nggak ngedropnya? Jauh sih. Dari berapa ke berapa? Kayak waktu itu 80-an, ini 42-an kalau nggak salah. Karena memang mungkin itu kan placement test ya soalnya yang 80 itu. Di 80 soal placement test. Iya. Jadi mungkin Vika kaget soalnya. Soal guru lain, kalau itu kan yang waktu tes kan juga gue guru sendiri dan ngerti ciri soal tipenya itu gimana. Tapi kalau guru lain yang buat kadang masih agak kaget gitu. TPM itu yang buat dari Katanya guru dari sekolah tuh dipilih. oh berarti itu dari pusat. Iya. Oh oke. Berarti Vika turun berapa kelas? 3. Dari kelas apa? Aku tulisnya agak jelek banget gara-gara dua motor itu. Bahasanya lumayan bagus sih. Dari kelas E ke kelas? Iya masa? Iya. Oh berarti sebelah sana ya? Iya. Coba banget, aku juga kaget, makanya agak sedih sih terus. Ya udah. Kalau tes-tes gitu Vika masih sering nyontek kah? Enggak, tergantung makanya jenisnya. Kayak aku biasanya kalau menyontek tuh bukan mau nyontek ya, biasanya tetap ngerjain dulu, cuma kalau betul-betul nggak tahu aku nanya caranya tuh gimana, baru aku coba ngerjain sendiri. Kalau betul-betul udah kepepet masuk, kayak saya bawa soal kayak oh ini apa ya, biasanya ditanyain.
berarti tetap nyontek tapi lebih ke caranya. Iya. Soalnya biasanya anak kelas kayak gitu. Ada yang satu kelas nggak kelas itu? Ada Cyril, Ziva. Kalau les-les gitu di sekolah, di luar sekolah juga les. Les. Les di mana? Les di Neutron sama di Sukses yang di Nambah Tirta. Dua. Iya, tapi itu udah full, kalau bisa nambah lagi sampai malam. Lagi dua itu, Iya. dua tempat les. Itu jadwalnya gimana kamu baginya? Kalau kan sekolah itu tergantung pulangnya ya. Biasanya kalau Neutron itu pulang biasanya saya jam 3 sampai jam 6 gitu, tergantung tempat lesnya. Ada yang jam 3 sampai setengah 5, ada yang jam 4 sampai jam setengah 6. Terus habis itu Selasanya free, Rabu les Neutron lagi, Kamis ada online bahasa Inggris, terus habis itu Jumat Neutron, Sabtu Sukses, Minggunya Neutron. Tapi tambahan sih, kadang nggak usah ikut juga nggak apa-apa. Berarti itu hampir seminggu tuh full ya? Iya. Kamu main nggak? Habis les biasanya kalau Sabtu itu kan selesai paling jam 2-an itu biasanya main baru pulang ke rumah. Tetap main dulu. Dari pagi sekolah, belum lagi kalau tapel. Iya. Terus lanjut, itu kamu sempat pulang ke rumah dulu nggak kalau les? Kalau gitu? les itu nggak pulang langsung ke tempat lesnya, baru pulangnya betul-betul habis les. Kamu capek banget ya sih? Nggak. Dulu awal kelas 8 capek kayak gitu. Oh dari Capek. kelas 8? Iya, dari kelas 8 kan biar teman-teman pada les pada ambis-ambis aja dan sampai oh ya aku juga harus ambis gitu. Nggak harus ambis maksudnya ya pengen ikut cara belajar, karena kelas 8 kan gurunya ngajarinnya materinya agak kurang gitu lah, jadi ya harus ada tambahan dari orang sekolah. Terus ya les dulu awal-awal capek, sekarang ya udah mungkin udah kebiasa gitu, jadi ya udah biasa. Kalau dibandingin cara belajar di sekolah sama belajar di les itu beda nggak? Lebih masuk yang mana? Aku jujur di les sih, karena kalau di sekolah tuh kalau misalnya di sekolah karena banyak temennya yang kita banyak anak-anak kelas kan kita kenal ya satu sama lain, jadi mungkin banyak mengganggu entah itu ngobrol entah itu mereka ngobrol sendiri. Kalau di les tuh karena aku dominannya nggak kenal sama siapa, cuma kenal 1-2 orang aja, jadi lebih fokus, dan karena nggak kenal terlalu dekat jadi nggak banyak ngomong, terus kita jadi fokus ngerjain soal nulis gitu. Ada ini nggak perbedaan metode atau teknik yang diajarkan guru? Kalau di les tuh langsung to the point sih. Kalau di sekolah tuh biasanya kan entah ada yang masih nanya atau masih bingung, jadi ya harus diulang lagi. Sebenarnya kan kalau berarti kalau tele tuh malah jadinya ke distract itu loh, malah jadi pengen ngobrol dan buka HP gitu, jadi malesnya keluar gitu kalau bisa terlalu diulang gitu. Berarti ada peningkatan ya semenjak les? Ya ada. Signifikan peningkatannya? Enggak sih, bertahap gitu dulu, nggak langsung jalan gitu ya, bertahap. Kalau melihat nilai Vika yang sekarang memang agak turun, Vika pengennya di TPM besok pengen nargetin nilai berapa? Ya di atas MTS. Pokoknya kalau 70-an sih nggak ya. 7 di atas 75. KKM-nya berapa sih? 75 berarti. Paling 78 atau 80-an. Jadi sekarang ini Vika udah ubah metode belajar dengan target Vika yang di atas KKM. Oke. Contohnya seperti apa? Biasanya kalau habis les tuh kan mandi, istirahat, langsung tidur siap-siap buat besok. Sekarang ya diulang dulu materi yang di sekolah, aku tulis lagi. Biasanya kan di sekolah aku foto, jadi aku tulis dulu, terus habis itu ngerjain beberapa soal di buku paket dari les, terus baru istirahat. Oke, berarti di foto, terus sampai rumah diulang lagi, dicatat, diulang lagi, terus belajar pakai itu, dan itu cukup membantu ya sekarang. Kalau rencananya setelah lulus SMP ini Vika mau lanjut kemana? Dari ngeliat TPM itu kan pesimis nilai SPD-nya jelek gitu ya, jadi dari daftarin swasta kan. Jadi terus karena swasta kan kalau bayar ini nggak bisa balik lagi uangnya, jadi ya kayaknya sekarang ngambil swasta. Swasta di mana? Di UI. Gitu Mama D1 di depan hotel. Oh, tentrem. Kalau di negeri ada keinginan? Ya pasti ada yang memang target awalnya negeri itu 1 sama 6. 1 tuh teladan, 6 tuh yang ini bukan? Sebenarnya targetnya 1, 8, 6. Cuma lihat TPM langsung kayak tuh anjlok gitu, langsung ke swasta. Tapi kan itu baru medan pertama ya, soalnya Vika
mereka belum terbiasa sama soalnya. Yang fisika itu lebih ke cerita panjang banget. Iya. Itu ada triknya nggak sih kalau baca soal kayak gitu? Kalau kata gurunya kan langsung baca ke soalnya aja, tapi pas aku coba baca soal tuh malah nggak ngerti, ternyata di dalam poin ceritanya tuh malah lebih lebih kuat untuk ngerjain soal itu, lebih berdominan gitu. Jadi harus tetap ujungnya tetap harus baca semuanya gitu. Berarti nggak kayak bahasa Indonesia ya? Iya. Kalau bahasa Indonesia bisa soal dulu Iya, baru baru menuju ke cerita. paragraf. Kalau fisika harus dibaca sampai awal, sampai dari Akhir. awal sampai akhir, dan itu ada ininya, angkanya. Ada, tapi sebenarnya dikasih rumusnya. Tapi kalau masih kita nggak paham pengenalan rumusnya gimana, ya tetap nggak bisa ngerjain gitu. Kalau rumus-rumusnya udah apa? Udah agak beberapa hafal, terus udah agak lupa dikit, mungkin belum. Kamu nyatet nggak? Misal ditempel di tembok gitu. Enggak, biasanya kan aku tulis di tab itu, terus ada notesnya juga di tab. Jadi kalau misalnya kita geser slide tuh kadang kalau misalnya nyari ada Oh, gitu. Tapi itu sering kelewat nggak kalau di tab? Iya sih, sering sih, soalnya di sebelahnya yang jarang dibuka. Jadi coba kalau rumus-rumus itu ditempel di tembok kamar. Jadi setiap kita masuk lihatnya rumus lagi. Kamu muak gitu belajar kayak dari pagi sampai sore, nanti belum les, minggu juga masuk gitu. Belum buka gitu ya. Ya sebenarnya kesel sih, tapi ya kok kita kesel juga tetap bakal jalanin jadi ya. Terus minggu juga masuk ya. Kamu sempat ini nggak sih merasa apa ya, stres lihat buku terus? Pernah sih, jadi harus Gimana? beda ini aku tuh malah ini terus sempet berapa lama kayak aku udah gak mau les yang dari minggu satu jadi kamu gak usah les di minggu ikutnya online aja, gak usah ikut yang offline kan harus kesana terus balik lagi ke rumah. Jadi kadang ikut online kadang izin ikut atau diganti di hari besoknya. Oh, bisa diganti, bisa online juga. Tapi orang tua mengharuskan nggak? Kamu harus nilai segini. Dulu sih mama iya, tapi sekarang udah nggak gitu dekat ya sama mama. Ya udah nggak sih, nggak gitu di kamu harus gini. Mama malah ngomongnya ya nilainya kan kamu yang nentuin kamu yang masuk sekolah mana, yang masuk sekolah mana, kamu yang nentuin nilai ya serah kamu. Kalau ayah sih support ya di tingkatan nilai. Berarti tidak ada tuntutan. Nanti gimana Vika belajarnya? Terserah Vika mau masuk mana aja. Yang pertama tadi BIMU. Itu emang swasta bagus. Iya bagus. Soalnya dari fasilitas sama lulusannya bagus. Oh, keren. Kalau teladan nggak usah ditanya ya. Kalau di sini karena aku ngeliat kelas banyak yang masuk sini sih, terus habis itu kata temenku juga nilai ASBD-nya kemarin kan naik, jadi bagus ya. kalau yang SMA 8 itu favorit juga. Itu dari awal ayah tuh udah bilang kayak kalau bisa masuk latihan di kelas 7 sih bilangnya, kalau bisa masuk latihan masuk dari awal gitu. Kalau di kamu kepikiran ke Padma nggak? Aku takut. Kenapa? Soalnya banyak teman-temanku yang pintar kan kayak yang ranking atas itu pada maunya masih ke Padma. Aku takutnya kalau bisa di sana aku takut nggak bisa nyimbangin sama mereka gitu loh. Jadi ya mungkin jauhi, walaupun mungkin sekarang bagusnya Daliat atau teladan ya Padma mungkin masuk nomor 3, tapi tetap yang orang-orang pintar saya yang Padma gitu. Jadi takutnya di sana nggak bisa. Oh, takut nggak bisa bersaing karena memang di sana sekolah favorit. Sama teladan favorit mana? Untuk masuknya Padma, soalnya orang-orang luar kan taunya Padma ya, taunya ya Padma terus, jadi orang-orang maunya masuk ke Padma. Karena ke Padma. Kamu ikut ini nggak sih tes Yang Pradita apa itu? Oh Pradita. Oh, Pradita. Waktu itu kan sempat ditawarin sama ayah kan, karena ayah kan temannya di sana. Tapi aku nggak berminat masuk gitu, soalnya fisiknya kan harus dilatih, nggak suka fisik gitu, masuk olahraga gitu. Oh, itu sekolah KKO kayak Tentara gitu, Oh, militer gitu. Kayak misalnya mau masuk ke polisi, nanti ada akademi khususnya, nanti mereka nggak harus latih fisik kayak gini dari kecil, dari masih SMA. tapi emang itu favorit juga ya? Masuk favorit. Kalau dari satu Indonesia kayaknya itu masuk favorit. Kalau dari pelajarnya memang bagus di sini. Banyak yang ikut juga. Kalau di sini 4 orang. 4 orang. Tarnos, kalau Pradita aku kurang tahu. Kalau Pradita di kelas ada. Siapa? Manda itu ngambil 2 Tarnos sama
Prodisna tadi karena aku harus terima bisa lupa. Oh, kamu udah sebutin ya? Udah bisa tuh kan ada dibagi ke sesi-sesinya tuh disortir terus gitu loh. Tadi kan pengen ke MUHI. MUHI itu SMA atau SMK? SMA. SMA. Niatnya mau kemana? IPA, IPS kan? Aku IPA sih, soalnya disuruhnya IPA. Soalnya kalau udah IPS jadi ya udah masuk. Tapi ada keinginan masuk IPS? Nggak ada. Berarti emang dari awal IPA ya? Berarti harus ningkatin nilai Oh IPA, IPA, MTK, fisika juga. Berarti dari awal kamu harus sudah nge-push fisika kamu. Kamu pernah ini nggak sih kayak belajar bareng temen bikin rombel gitu? Nggak. Niatnya sih pengen, cuman pas kita kumpul tuh malah ngobrol. Gila. Nah, jadi bukan belajar tuh malah ngobrol. Jadi pas bener-bener mau belajar yang betul-betul belajar tuh kayak aku tuh mau TPM, MTK itu kita belajar bareng ya udah karena memang betul-betul kepepet makanya kita fokus sendiri. Tapi kalau saya dari jauh-jauh hari itu enggak sih, aku nggak mau dan teman-teman juga udah nggak mau karena ujung-ujungnya bakal ngobrol enggak nanti main sendiri. Jadi malah nggak efektif ya bikin rombongan belajar itu. Kalau buat ini meningkatin nilai fisika, kamu pernah latihan soal? Aku tambah les sama guru fisika di sini ya lumayan Membantu. Kamu dikasih soal TPM ASPD gitu? Setiap kelas itu dikasih latihan soal, jadi gurunya bikin soal sendiri terus nanti kalian kerja ini nanti keluar nilainya berapa, terus nanti dibahas gitu. Oh, berarti udah ini ya, udah dikasih latihan soal. Kamu pernah cari-cari latihan soal ASPD tahun lalu? Itu aku baru lihat videonya kayak kalau mau TPM provinsi itu aku baru kayak misalnya katanya sih lebih mudah ya, jadi aku coba ngerjainnya pas udah gede ASPD aja biar ngerjain soal TPM gitu. Oke, berarti ASPD itu malah lebih mudah daripada TPM. Kata gurunya sih gitu. Soalnya kemarin pas tapel kan biologinya kasih soal ASPD itu ya lebih mudah sih kalau daripada TPM gitu. Oh, berarti TPM itu emang dirancang lebih susah gitu ya kalau dari gurunya. Tapi ini ya, kalau di tapel itu sistemnya juga bahas soal. Kita ngerjain dulu, nanti setelah bisa 10 menit dibahas, nanti kita tanyain ada yang bingung atau enggak gitu, ya bahas. Oke. Jam BK sampai jam berapa ya? Jam pertama Jam 8.10. Berarti nanti jam 8 lebih 5 kita sudah saja. Setelah ini ada prak lagi nggak? Seni budaya sama kayaknya BCOK. PJ. Tapi nanti ya? Besok. Oh, besok. Oke, kita lanjut ke ini tadi. Di MUHI pengen IPA, di SMA lain juga pengen IPA. Itu lebih susah nggak kalau swasta antara negeri? Kayaknya sih susah negeri ya, karena negeri brandingnya emang bagus gitu anak-anak yang pintar gitu mas istilahnya gitu. Kalau swasta mungkin karena juga SD swasta itu gurunya lebih santai gitu loh, jadi mungkin anak-anak juga kebawa santai makanya kayak terlalu biasa. Jadi standar soalnya mungkin jadi jauh lebih mudah ya karena gurunya santai itu. Susah negeri sih. Susah negeri. Kalau kamu kan pengennya ke IPA, SMA IPA. Lihat nilai IPA-mu anjlok, kamu perasaannya gimana? Jadi sih kemarin tuh udah les, tapi buat main masih anjlok gitu. Jadi agak sedih. Kamu ngomong sama orang tua? Kalau sedihnya sih nggak ngomong, cuman kayak bilangnya ya maaf ini emang susah. Soalnya yang lain juga pada dapetnya 4 kan, satu nggak satu hampir satu kan kayak ini dapetnya 4. Hampir satu angkatan. Kayaknya sih beberapa aku lihat satu kelasku sih hampir 4. Terus ya kalau sedihnya sih ngomongin teman-temannya kalau susah sih kerjainnya. Sebab aku udah ya ngomongin sih atau Kamu ngomong sama orang tua juga nilai kamu 4? Iya, aku ngomong kalau soalnya bisa selalu kasih walaupun jelek ya tetap aku kasih karena nanti juga bakal di-share sama orang tua lain, jadi mending aku yang ngasih gitu. Selalu terbuka ya sama orang. Lalu respon orang tua kayak apa? Kalau mama sih di sini itu dia karena emang sehari jutek ya diam aja sih. Kalau saya mungkin kayak agak ngejek-ngejek gitu, banyak kok 4 gitu. Terus habis itu dimotivasi buat baca lagi gitu. Jadi orang tua apapun hasilnya tetap support ya? Iya. Itu berarti
kamu nggak ada pressure lain selain kalau rata-rata nilai 4 yang paralel 1 berapa nilainya? Siapa? Dari kelas C kayaknya kelas C. coba aku lupa siapa namanya. Aku nggak pernah melihatnya tapi 9 kok ya atau 8 Apa itu? wah nilai kita 9 semua kemarin pas outbound sih bilang gitu. Kelas 9 C siapa ya? Yang pakai kacamata kotak gitu. Pakai jilbab. Heeh. Kacamatanya kayak gini. Kalau misalnya Kamu kenal nggak? satu kelas teman aku nggak kenal namanya. Kamu kalau misal tanya tips ke dia malu nggak? Aku biasanya kalau nanya tuh semua nggak ngerjain jadi aku akan cari cara sendiri biar cari cara sendiri. nggak malas gitu. Tapi ketemu ya kalau cari Ketemu. tapi lama waktunya. Nggak sih biasanya harus kepaksa diri sendiri. Kalau misalnya nggak kepaksa entah nanti ketiduran atau kebablasan nonton jadi Entah scroll TikTok harus dipaksa. kalau di persaingan antara SMA Teladan sama SMA 6 kira-kira ketat mana? Satu tetap telat. Tetap satu ya. Memang itu favorit. Kalau di sini ketat banget nggak menurut kamu? Aku lihat dari siswa-siswa sama kelasku kan ada yang di sana nggak ketat sih katanya masih belum terbosan dan ya kayak SMP 8 ini nggak ketat banget. Kita tetap ngejar nilai tapi nggak sesaing itu nih. Nggak seambis SMA setelah dari sini ya. Kalau di kelas kamu sendiri itu persaingannya ketat nggak? Anaknya pada ambis-ambis gitu? Sebenarnya yang habis cuma beberapa orang, cuman mungkin beberapa guru ngeliatnya ada beberapa orang yang habis tapi mereka entah itu udah dapat sekolah duluan, entah itu mereka nyontek atau gimana kita kan nggak tahu. TPM mungkin mereka entah bawa 2 HP, jadi ya kalau habis sih nggak habis banget sih, bawanya santai. Jadi kalau udah ngeliat tuh biasanya game up apa sih, kayak sinis banget gitu. Kalau udah bawa nilai itu udah ini nggak usah dibahas karena nanti bakal memunculkan emosi sendiri-sendiri ya, jadi mending nggak usah bahas nilai. Jadi kalau ngomongin nilai itu hal yang sensitif banget karena memang Karena ketua kelasnya juga sensitif nilai kan, jadi ya nggak usah bahas. ketua kelasnya siapa? Enggak, Manda. Manda itu emang ambis ya. sangat habis. Kamu berapa ini takut kelewat 7, 4, 9, 10 menit lagi. Berarti apa yang harus kamu lakukan biar kamu bisa masuk ke SMA pilihan kamu di jurusan IPA? Kira-kira yang harus kamu push dari sekarang apa aja? Ya, belajar matematika sama fisika itu soalnya aku juga ngerasa kelas 9-nya di semester 2 ini sejak semester 2 belajarku tuh makin menurun gitu loh. Makin karena semakin sering les jadi makin susah makin malas ngulang di rumah. Karena matematika harus nyoret-nyoret kan, sedangkan di les tuh cuma kita lihat gurunya bahas, kita kayak silang, oh kita tahu rumusnya, bisa cuma nulis rumusnya tanpa gitu juga ikut coret-coret. Jadi itu yang harus diulang lagi dan harus ngerjain soal ambil coret-coret sih. Ngulang sambil Coret-coret. dicoret-coret. Lalu apa lagi? Apa yang harus kamu ubah dari kebiasaan kamu? Kayaknya sih ibadah ya. Ibadah. Iya, padahal kadang-kadang kan sholat juga suka jadi apalagi sholat asar gitu ya. Saya mepet waktu les jadi kadang-kadang tuh gak muat waktunya. Jadi ya sebagai ibadah sama ya, belajar sih, terus ngurangin main game sama main sama teman juga. Saya biasanya kadang-kadang aku kalau udah main sama teman tuh bakal prioritaskan mainnya dulu, setelah itu baru temen gitu. Mainnya baru belajar maksudnya. Oh. Main game, kamu main game apa? Main Mobile Legends, main sama. Kamu sampai top up ya? Iya. Habis berapa? Ya, itu sih tapi Banyak. agak banyak. Sekali beli diamond berapa deh? Ternyata itu berapa uang? Baru dapat 1.000 itu baru bisa dapat 100K. Ketahuan kita sih kan. FF ya enggak? Aku nggak main FF. Kalau PUBG aku juga nggak top up. Soalnya akunnya kan dari kakak itu udah kakak yang top up. Jadi aku cuma main aja dan dapat. Berarti emang kamu anak gaming banget. Ya enggak sih, enggak game itu kok. Cuman
Kalau diajak main ya main gitu. Berarti yang pertama tadi ngulang sambil apa? Coret-coret. Coret-coret. Yang kedua ibadah. Yang ketiga Main game. ngurangin game. Ngurangin top up juga nggak? Iya, enggak itu tergantung eventnya dulu. Kalau eventnya jelek ya nggak beli. Padahal kan setiap minggu ada event nggak sih? Nah itu karena lagi offline sama auto, tapi nggak punya karena nggak bisa hero-nya. Soalnya aku juga jualan kayak gitu. Oh iya. Iya. Kamu kalau mau beli event, aku juga jualan. Jadi saya tahu yang minggu ada event. Oke, lanjut kita tinggalkan ML. Selanjutnya, kamu kalau belajar lebih sering tiduran kah kalau di rumah atau dengerin musik? Aku dengerin musik sambil duduk. Kalau tiduran malas kan. Yang ada kebablasan tidur ya. Iya, apalagi kan kamar kan dingin, jadi nanti kalau kayak gitu bawa tidurnya tuh ngantuk-ngantuknya. Jadi harus duduk. Duduk sama dengerin musik. Berarti kamu emang belajarnya nggak bisa sepi. Nggak bisa. Awalnya aku tuh kalau sendirian tuh ada takut, jadi harus ya kalau bisa sendiri dengerin musik gitu. Sama yang kelima apa? Terakhir. Apa ya? Ini sih. Lebih mendengarkan dulu di sekolah. Lebih mendengarkan. Emang selama ini kamu nggak mendengarkan? Bukan nggak mendengarkan, yang kadang-kadang tuh awal-awal tuh nggak dengerin, sekali kayak menuju akhir baru mulai nyari baru nulis aja, mulai dengerin dulu. Apalagi beberapa yang mungkin nggak suka dan tetap harus didengerin. Fokusnya malah di akhir-akhir ya. Berarti ada 5. Ngulangin sambil coret-coret, ibadah, terus apa lagi? Ngurangin game, sama apa tadi? Yang keempat, posisi belajar, yang sambil tidur. Yang ada kalau sambil tidur mah bablas tunggu Mufika. Yang terakhir lebih mendengarkan dulu. Oke. Dari kelima ini, kira-kira kamu mau mulai kapan merubah? Besok? Mungkin 3 hari sebelum TPM aku bakal 3 hari sebelum TPM, berarti hari apa itu? TPM hari Selasa. mungkin Jumat Sabtu minggunya. Sabtu minggunya kamu mulai ini ya, Mengubah pola belajar. mengubah pola belajar. Jadi kamu kalau bahasa Indonesia aman, bahasa Inggris aman. Buat aman. Berapa nilainya? Turun kan naik? Sama Sama 8 atau 9. Berarti bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aman ya? Cuma tinggal itu yang eksalta itu yang itu. Oke, berarti kita sepakati hari Jumat atau Sabtu? Jumat atau Sabtu? Jumat. Oke, Jumat Vika mulai menerapkan pola belajar ini, dari mulai lebih mengulangi ibadahnya juga dirutinin, terutama asar. Asar sering bolong. Kalau subuh kan kalau bangun subuh langsung sholat, usul siap-siap sekolah di sendiri. Ya nggak tidur. Kalau Isya Sholat. nggak kecapean gitu. Berarti asarnya ya. Terus ngurangin game, Ya biasanya aku uninstall sih. uninstall. Enggak, sayang gitu. Ya nanti masih ada datanya, nanti ke Save ya datanya. Intensitas game kamu biasanya seminggu berapa kali? Seminggu setiap hari. Setiap hari berapa menit deh? Kalau di sekolah mungkin Di sekolah juga? Iya, istirahat pertama, istirahat kedua. Kadang kalau pelajaran gurunya kayak prakarya gitu, bisa kadang kita agak main game bentar sama kelas sekolah ya, 4 jam gitu. Oh, 4 jam. Tapi kan sekali main bisa berjam-jam nggak sih? 20 menit tanpa lima. Nanti kalau tiba-tiba bell terus langsung di close? Nah, tidak boleh, nanti kita di band. Oh, di band. Nanti di report. Ranknya turun. Iya. Terus yang terakhir, yang keempat tadi pola belajar, lebih ke posisi belajar ya, yang sambil tiduran, sama yang terakhir lebih dengerin guru. Jadi saya harap Vika mulai hari Jumat bisa menerapkan pola ini, lebih menekankan ke pelajaran IPA sama matematika. Untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aman. Insya Allah nanti Vika bisa menuju ke SMA yang diinginkan dengan menerapkan pola belajar ini. Terima kasih Vika, karena sekarang sudah jam 7.56. Kamu juga ada persiapan ini nggak? Prakarya? Bikin apa? Tie-dye?
udah selesai sih, tinggal packaging aja. Oh, Suruh buat packaging itu disuruh jam 3 pagi, bayangkan itu jam 3 pagi siapa yang mau beli plastik? jam 3 pagi. Iya, Kirain iya. cuma di apa warna terus udah gitu. Iya, aku pikir juga gitu doang. Terus ibunya bilang anak jam 3 pagi itu ngirim anak-anak hari ini dia dibawa sama jangan lupa dibungkus yang rapih gitu ya. Jam 3 pagi nih ya. Itu mendadak. Sangat kayaknya mas mendadak. Kayak tiba-tiba hari ini presentasi, tiba-tiba hari ini ujian, hari ini praktek itu kan butuh waktu ya, ini kan kalau nggak dari kemarin. Ini betul hari ini jam 3 pagi itu. Terus kamu beli plastiknya kapan itu? Nggak, minta temen. Oh, minta temen, plastik parcel gitu. Iya. Terus itu dijual kah? Nggak, dibawa pulang ya. Iya, butuhnya emang juga packaging. Lucu-lucu gitu ya. Berarti habis BK banget nih. Iya. Berarti nanti kamu harus ini bungkus-bungkus itu. Iya. Berarti kamu harus persiapan alat ya, alat bahan. Iya. Sebenarnya tuh masukin plastik terus kalau kipas sama agak kasih stiker-stiker gitu udah bisa. Setelah ini ada ujian prakarya. Terima kasih Vika. Gimana pesan-pesannya mengikuti ini? Seru sih daripada di kelas tadi sudah terlihat suruh amit teman-teman kelas Iya, sudah. seru ya. Iya seru. Terima kasih kalau seru. Terima kasih kamu juga udah mau ngomong, nggak cuma diem-diem aja. Sebagai tanda terima kasih, Ibu ada susu. Makasih. Ya. Kemarin apa ya susunya? Ultramilk. Ultramilk. Sekarang milk food. Kayaknya lebih manis ini deh. Terima kasih ya Vika, karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Kamu mau nunggu bel di sini apa di sini? Di sana aja kasih. Oh ya. Kasih Bu. Iya, terima kasih.